Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Cordova, Tasikmalaya. Jadwal bangun tidur, ya. Jadwal bangun tidur. Nah, kenapa kita harus mengetahui kapan kita bangun tidur, ya? Harus tahu kapan jadwalnya bangun tidur. Ya, dimana proses dalam tubuh ini sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan badan ini harus diistirahatkan dan kapan badan ini harus dibangunkan, ya. Mengikuti aturan daripada waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asya. Kapan kita bangun? Ketika kita tidur malam, yaitu ketika jadwal detoksifikasi tubuh itu sudah selesai. Apa itu detoksifikasi? Yaitu proses pembuangan racun tubuh yang diproses ketika sedang tidur. Ya, seperti kemarin ketika kita menerangkan tentang manfaat tidur, yaitu di sana ada namanya hormon melatonin yang sedang memperbaiki infeksi di dalam tubuh ketika tubuh itu istirahat. Ketika nanti di jadwal akhir daripada melatonin itu adalah membuang racun-racun yang ada dalam tubuh lewat organ liver. Nah, selesainya kapan? Selesainya adalah jam 3 pagi. Ya, karena organ jam liver itu bekerja dari jam 1 malam sampai jam 3 pagi. Itu adalah detoksifikasi tubuh secara alami. Jadi tanpa kita harus menggunakan obat-obatan detoksifikasi racun tubuh, kita sudah secara alami dengan tidur kita yang bagus akan membuang racun dalam tubuh kita. Bangunnya adalah jam berapa? Selesai jadwal liver, yaitu jam 3 pagi, yaitu dengan berbarengannya organ paru-paru ketika dia bangkit. Ya, ketika kita bangun di jam 3 pagi, yang terjadi apa? Satu, persiapan daripada perubahan dari simpatik ke parasimpatik, yaitu sel-sel dalam tubuh kita yang nanti akan menghasilkan atau yang merubah dari melatonin ke adrenalin. Dengan cara apa? Dengan cara membangunkan organ paru-paru untuk menyerap daripada energi utama. Ya, energi utama dalam tubuh kita apa sih? Yaitu adalah sumber energi dalam tubuh kita yang utama adalah oksigen. Ketika kita bangun di jadwal jam 3, yaitu jadwal organ paru-paru, maka kita mampu untuk memaksimalkan oksigen masuk ke dalam tubuh kita yang menjadikan sumber energi utama, ya, sumber energi sekunder yang menjadikan nanti tubuh kita mampu untuk meregenerasi sel-sel yang rusak ketika oksigen itu terpenuhi. Oksigen itu masuk semua ke dalam sel-sel kita ketika kita bangun jam 3 pagi. Beda kalau kita bangunnya kesiangan, ya. Ketika kita bangunnya kesiangan, mungkin bangun jam 5, bangun jam 6, bangun jam 7, bahkan ada yang bangunnya jam 8, 9 sana. Nah, itu akan mempengaruhi apa? Lambatnya proses perubahan daripada parasimpatik ke simpatik. Dan itu mengakibatkan apa? Hormon adrenalin melambat. Dan juga hormon melatonin juga melambat. Dan itu yang menjadikan sumber infeksi kedua. Ya, sumber infeksi kedua selain daripada kerja, selain daripada makan, selain daripada berpikir yang berlebih, infeksi kedua adalah apa? Ketika tidak mampu mengondisikan ketika sedang perubahan sel. Itu perubahan sel saraf kita dari parasimpatik ke simpatik. Nah, itu menjadikan lambatnya hormon kita yang menjadikan sumber infeksi juga. Ketika kita bangun di jam-jam kerja paru, yang terjadi apa? Adalah longgarnya organ alveolus yang di dalam paru-paru tersebut untuk apa? Untuk membuang kelebihan lendir. Jadi ketika ada orang yang gangguan paru-paru, misalnya ada asma, ya, ada sesak, ada sering batuk, ada alergi, maka yang dilakukan ketika dia bisa bangun pagi itu adalah apa? Bisa membantu membuang lendir-lendir yang ada di dalam alveolus.
yaitu rongga-rongga di dalam organ paru-paru. Nah, bagi mereka yang punya keluhan respirasi, keluhan asma, keluhan gangguan pernafasan, baiknya seperti tadi, bangun lebih awal, bangun di jadwal bangun, yaitu apa? Bangun berbarengan dengan jadwal paru-paru, yaitu jam 3 pagi, yaitu setelah selesainya detoksifikasi dalam tubuh kita. Dan ini menjadikan badan kita nanti ketika alveolus itu bersih dari berlebihnya lendir, maka yang terjadi apa? Penyerapan dan juga penyimpanan daripada oksigen yang dibutuhkan dalam tubuh kita lebih maksimal. Ya. Dan ini menjadi perhatian untuk agar kita lebih sehat, salah satunya adalah bangun lebih awal, dan ini akan membantu proses perbaikan memulai dari paru-paru dan sampai ke organ-organ yang lainnya. Nanti kita akan lanjut dengan konsep kesehatan ya, penunjang kesehatan dalam tubuh kita secara alami tanpa obat. Jadi hidup sehat itu tanpa obat, dan yang diobatin adalah ketika kita sakit. Barakallahu fiik. Salam sehat dari Tasikmalaya, Cordova Tasikmalaya. Salam sport, salam totok sport Tasikmalaya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.